Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 3 dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riawati MPD. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktu sebentar. Perkenalkan, nama saya Montaza dan rekan saya Yuni, Syura, Serwi dan teman saya Sylvia. Maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin membuat tugas perkuliahan kami, yaitu keterampilan berbahasa. Dosen pengampunya Ibu Mega Riawati MPD. Jadi kami sangat tertarik dan ingin menggali tentang Bapak, perannya Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah ini. Baiklah, jika berkenan, apakah boleh Bapak direkam? Oh, boleh. Ya, untuk tugas kuliahan. Sebelumnya, izin Bapak, boleh Bapak perkenalkan diri Bapak dulu dari nama atau Bapak bisa sebut pangkat Bapak dan berapa lama Bapak berperan sebagai Babin Kamtibmas ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ruki Bagus Tepu, pangkat Aida, jabatan saya Babin Kamtibmas Kelurahan Pinang Kencana. Dan selama saya bertugas di Babin Kamtibmas ini, tergolong masih baru, yaitu selama 3 bulan. Hanya itu untuk sementara pengenalan dari kami selaku Babin Kamtibmas Pinang Kencana dan kami selaku Babin Kamtibmas Pinang Kencana menerima adik-adik di sini dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar. Demikian. Ini mau tanya Pak, apa alasan Bapak memilih profesi sebagai polisi? Ya, untuk alasan dan tujuan saya untuk menjadi kepolisian itu yang pertama itu yang paling utama, satu, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan warga. Yang kedua itu ya jelas satu, yang kedua itu untuk pekerjaan, dapat mendapat pekerjaan tetap. Itu alasan utama saya untuk menjadi kepolisian ini. Saya rasa untuk pertanyaan ini cukup dan selanjutnya. Bagaimana rutinitas harian Bapak dalam menjalin komunikasi dengan warga masyarakat? Baik, untuk komunikasi dan rutinitas saya sebagai Babin Kamtibmas kepada warga dan masyarakat di Kelurahan Pinang Kencana, yaitu kalau saya sebagai Babin Kamtibmas tiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu tentang permasalahan Kamtibmas di wilayah binaan saya. Untuk Kelurahan Pinang Kencana ini untuk RW-nya sebanyak 11 RW dan 64 RT. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas itu setiap hari itu bergilir RT RW binaan kami di Kelurahan Pinang Kencana ini. Ya, kami tiap hari itu sama kepada masyarakat. Di mana ada masyarakat kumpul, kami pasti menyambangi, bertukar pikiran lah. Kami selaku Babin Kamtibmas itu apa yang terjadi persoalan di masyarakat ini. Itulah yang kami pecahkan bersama, baik itu dengan warga yang ada permasalahan. Itu kami selalu berkoordinasi dengan
rekan mitra kerja kami ada Pamong wilayah itu Satpol PP itu ada 2 orang, dan Babinsa itu dari TNI AD. Itu selalu kami berkolaborasi terkait ada permasalahan di tingkat daerah binaan kami, terkhususnya ini Kelurahan Pinang Kencana. Untuk selama ini sudah berjalan baik, dan baik bagi kami pun kalau ada permasalahan masyarakat itu sudah menghubungi kami langsung, dan kami pasti akan cepat tanggap dan mendatangi masyarakat tersebut supaya permasalahan yang ada itu cepat kami selesaikan supaya tidak terjadi konflik berkelanjutan. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan. Tapi Pak, selama Bapak itu ada sosialisasi ya? Setiap minggu atau gimana? Setiap hari deh. Setiap hari kami datang. Itu ada batas waktu jam gitu, kayak berapa menit, jam gitu? Kalau untuk Babin Kamtipmas ini, kalau jam kerjanya itu 24 jam, handphone kami selalu on call. Kalau terkait permasalahan itu, bila mana ada warga terkait ada permasalahan di tingkat RT-nya, itu baik antara permasalahan tetangga sebelah dengan tetangga satu, itu pasti harus menelpon Pak Babin akan langsung turun menyelesaikan permasalahan itu dengan itulah rekan-rekan kerja saya seperti Babin saya dari TNI AD dan Pak RT. Kita kami berkolaborasi menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang kami kerjakan selaku Babin Kamtipmas ini. Alhamdulillah itu Pak. Selama saya jadi Babin ini permasalahan pasti diselesaikan. Apa tantangan tersulit yang pernah Bapak hadapi selama bertugas di bidang ini? Selama menjadi Babin ini kan saya baru jadi Babin 3 bulan. Saya rasa tantangannya tidak ada sulitnya lah. Sebab semua kita jalani dengan tanggung jawab dan keikhlasan untuk bekerja. Dan setiap ada permasalahan pun tingkat warga binaan saya tetap dapat kita selesaikan. Kalau tidak dapat kita selesaikan, tetap kita berkoordinasi dengan Polsek supaya kita selesaikan di Polsek. Untuk selama ini sudah baik berjalan lah, tidak ada tantangan yang berat sekali. Jadi jika terjadi masalah seperti itu, upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah seperti itu, Pak? Terima kasih. Sebagai contoh, jika ada permasalahan di tingkat wilayah binaan saya, sebagai contoh, ada permasalahan di perumahan Bumi Hang Tua, terjadi permasalahan antara warga bertetangga, tetap kita itu berkoordinasi dengan Pak RT. Tetap kita selesaikan, mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara tetangga satu dengan tetangga yang satu lagi. Tetap kita itu mengedepankan humanis untuk kedua belah yang berselisih, baik tetangga satu tetangga sebelah itu dapat menerima bagaimanapun prinsipnya bahwa tetangga satu itu dengan tetangga yang lainnya itu adalah keluarga pada prinsipnya bagi kami. Jadi selama ini memang sudah berjalan dengan baik. Tetap kita dapat selesaikan. Bagaimana cara Bapak mengedukasi generasi muda di wilayah ini agar terhindar dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja lainnya? Ya, terima kasih untuk bahaya narkoba. Sebagai contoh, saya selaku Babin Kamtipmas setiap hari melaksanakan patroli. Apabila kami sebagai Babin Kamtipmas melaksanakan patroli, kami menemukan anak-anak remaja yang lagi ngumpul, baik itu di depan rumah ataupun di kedai-kedai kopi, pasti kami akan sambangin, pasti kami akan hampirin, dan
situ kami menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kami selaku Babin Kamtibmas tentang bahaya narkoba, supaya generasi muda kita ini tidak terjerumus dalam narkoba. Tetap kami mengingatkan mereka untuk bahaya narkoba dan juga bahaya geng-geng motor, supaya tidak ngebut-ngebutan di jalan raya, supaya tidak terganggu keselamatan dia. Tetap kita mengingatkan remaja-remaja kita ini, dan untuk menjauhi pergaulan bebas. Kita selaku Babin Kamtibmas itu bisa kita sama-sama itu menyampaikan itu bahaya-bahaya itu semua, supaya mengingatkan supaya jangan terjerumus dengan penalakan remaja, baik itu narkoba, balap-balapan liar, pergaulan bebas, dan minum-minuman beralkohol selainnya. Kami rasa itu sudah kami jalankan selama ini. Dan jika mereka tertangkap, apakah ada sanksi yang dikasih dari mereka? Kalau untuk bahaya narkoba ini tetap apabila anak-anak remaja tersebut tertangkap di wilayah Kelurahan Binangan, saya selaku Kelurahan Binangan Kencana ini, tetap itu ada prosesnya, tetap itu kita serahkan ke bagian khusus dari Polres sana, itu namanya bagian narkoba. Kalau untuk penindakannya, Babin Kamtibmas harus berkoordinasi dengan Sat Narkoba, sebab yang berhak untuk melakukan penindakan atau sanksinya itu Sat Narkoba Polres tertentu. Pak, apa harapan Bapak terhadap partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan? Terima kasih untuk partisipasi masyarakat. Saya selaku Babin Kamtibmas selalu berkoordinasi dengan Pak RT ataupun Pak RW yang ada di wilayah Kelurahan Binangan Kencana. Sebagai contohnya, kami yang selalu berkoordinasi dengan Pak RT, yang pertama yaitu supaya setiap RT itu membuat pos kamling di daerahnya masing-masing. Ya bagaimanapun tingkat keamanan itu yang lebih mengetahui itu adalah RT setempat, yaitu supaya membuat pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan tempat binaan RT setempat. Bagi yang sudah ada pos kamlingnya, kami akan selalu mengunjunginya pada malam hari, apakah pos kamling itu aktif atau tidak. Nah, di situ kami saling menyimpun. Saya akan menyampaikan juga kepada petugas pos kamlingnya agar selalu melaksanakan ronda, mengontrol warga yang menjadi daerah kontrolannya. Nah, untuk keamanan itu kami sudah berkoordinasi dengan PRT untuk meningkatkan pos kamling keamanan dari setempat. Yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan atau harapan Bapak untuk kami para mahasiswa dan generasi muda agar bisa berkontribusi dalam menjaga keterlibatan masyarakat di lingkungan kami sendiri? Terima kasih. Saya besar harapan saya kepada adik-adik, ya kan. Yang pertama, harapan saya selaku Babin Kamtibmas kepada adik-adik supaya yang pertama itu menjaga diri sendiri, menjaga diri sendiri, keselamatan, ya. Bila berkendaraan harus berhati-hati. Yang kedua itu kalau kita sudah menjaga diri kita sendiri, supaya menjaga tingkat keluarga kita, supaya orang tua mengingatkan itu juga dengan adik-adiknya. Baru kita ya saling menjaga di lingkungan kita masing-masing. Minimal janganlah kita pula nanti yang bikin bermasalah di kampung sendiri, ya kan. Minimal kita itu harus lah jadi pelopor keamanan di kampung kita sendiri ataupun di lingkungan kita sendiri. Itu aja sih harapan kami selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Binangan Kencana. Demikian. Amin, tambahan. Tadi kan Bapak bilang selama menjaga itu kan 3 bulan. 3 bulan.
kali dinas ini. Hmm. Nah, saya bertanya berapa lama Bapak menjabat sebagai anggota kepolisian sebelum dilantik? Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Saya masuk di kepolisian ini tahun 2003, mulai dinas tahun 2004. Pertama saya dinas di Polres Tanjung Balai Karimun. Saya pindah ke Tanjung Pinang pada tahun 2013 dan selama dari 2013 itu saya bertugas di Polres Tanjung Pinang Timur, dan pada bulan September kemarin tanggal 26 saya ditugaskan sebagai Babun Kamtibmas Polres Pinang Kencana. Terus ada nggak kendala atau kesulitan apa itu dari pejabat awal dari tiga sampai sekarang itu kesulitan yang sangat-sangat kendala ngapain itu apa misalkan? Ya, kesulitannya. Terima kasih. Saya rasa tadi di depan udah ada dijawab juga ya tadi saya tanya. Saya rasa kalau kita menjalani dinas ini dengan ikhlas, saya rasa tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan pun tingkat permasalahan itu, kalau di Polri ini kan pada intinya bergotong royong. Kalau ada persoalan-persoalan itu ya, ataupun tindak-tindak kriminal itu ya sama-sama untuk menyelesaikannya. Untuk satu orang aja itu dibebankan gitu, tetap kita dengan unit satu pun, unit Babin Kamtibmas, unit Reskrim, ataupun unit Inter, ataupun unit Sabara, kita itu berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu tindak kriminal itu ataupun tindak permasalahan yang kami terima. Saya rasa tidak ada lah yang berat kalau sama-sama melaksanakan dan penuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian masalah-masalah tersebut. Apa pengalaman berkesan Bapak selama Bapak bekerja di polisi? Yang paling berkesan ya begini nah ya, untuk pengalaman yang paling berkesan itu di suatu ada permasalahan di tingkat warga ataupun terjadi kriminal di suatu laporan masuk ke tingkat polsek ataupun ke tingkat Babin Kamtibmas itu, permasalahan itu yang paling berkesan itu ya Pak Babin itu dapat menyelesaikan masalah tersebut, itu pasti berkesan. Nah, kalau ada permasalahan itu sebagai contoh lah, ada Pak RT menghubungi Pak Babin, ini di wilayah binaan saya ada di tetangga saya pelihara ayam di perumahan, misalnya kan. Ayamnya dilepas masuk ke rumah saya. Pak Babin pasti datang. Ini kan sebetulnya tidak kriminal nih kan. Ini kan yang permasalahan tetangga sama tetangga kan. Itulah Pak Babin itu menyampaikan itu pelihara ayam. Janganlah pelihara ayam dulu. Boleh pelihara ayam, tapi kadang ya sebagai Babin ini kan warga ini kan paling didengar nih omongannya sama Pak Babin nih. Jadi warga yang pelihara ayam kan mengkondangkan ayamnya kan. Jadi yang melapor sama Pak Babin tadi merasa puas begitu, merasa puas. Terima kasih Pak Babin, sudah diselesaikan permasalahan kecil ini sih di atas laporan saya, kan? Disitulah merasa saya selaku Babin Kamtibmas ini merasa terpuaskan gitu kan. Ada permasalahan dari masyarakat itu dapat saya selesaikan. Itulah pengalaman banyak sih pengalaman itu. Tapi disitulah di saat kita menyelesaikan masalah, laporan dari masyarakat itu dapat diselesaikan dan masyarakat itu mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah selesaikan masyarakat. Di situ kita merasa terpuas.
Kira-kira Bapak butuh berapa lama untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi untuk penyelesaian masalahnya itu kadang begini deh, kita harus mendudukan antara permasalahan yang melapor dan yang dilaporkan itu. Kita situ menyampaikan pesan-pesan Kantimas dan kita didampingi oleh Pak RT. Saya rasa kalau tidak masalah-masalah kecil gitu tidak lama. Saya rasa kalau saling memuaskan antara yang melapor dan yang dilaporkan, kita harus ambil kebijakan tengah dan sama-sama puas lah tentang penyelesaian. Kita 1 jam 2 jam selesai. Sebab kan untuk kalau bagi Kamtibmas ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi kan permasalahan kecil. Tapi tidak usah gitu. Ya, kalau masalah perkalian kecil bisa diselesaikan di itu udah polsek, nanti udah reskrim. Kalau Pak Babin ini ya permasalahan kecil yang bisa diselesaikan Pak Babin. Pak Babin itu ada kewenangannya itu. Kewenangannya menyelesaikan permasalahan yang ada di warga. Itu kewenangan Pak Babin. Permasalahan rumah tangga, permasalahan rumah tangga, antara warga ke warga. Itu berhak Pak Babin menyelesaikan di kantor ini, bisa di rumah masing-masing, dengan Pak RT setempat. Baik Pak, saya mau bertanya ke Bapak, bagaimana cara Bapak membagi waktu antara tugas administratif di kantor dan tugas di lapangan? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Kami ini selaku Babin Kamtibmas adik-adik untuk melaksanakan apel di kantor itu jam 8 pagi. Sebelum 8 pagi itu kami sudah melaksanakan pengaturan arus lalu di SD 002 mulai dari pukul 6:30 sampai masuk anak sekolah sampai jam. Saya melaksanakan pengaturan lalu lintas itu atau membantu menyeberang dari jalan anak-anak sekolah di SD 002 di Jalan Adi Sucipto itu. Setelah selesai melaksanakan apel pagi di Polsek itu apel pagi jam 8 pagi. Setelah selesai melaksanakan apel pagi, kami langsung menuju kantor kami di sini, kantor Babin Kamtibmas. Di kantor Babin Kamtibmas ini terdapat itu perpustakaan kita ada di sebelah. Itu bagi anak-anak yang ada di wilayah ini, siapa yang bersedia untuk membaca buku di sini dipersilakan datang. Ini dibuka dari pagi sampai sore. Nah, kalau ada anak-anak yang berniat untuk membaca buku di sini dipersilakan siapa aja untuk boleh. Mana tahu nanti ada adik sekalian yang ingin membaca buku, kita ada perpustakaan di kantor Babin Kamtibmas ini. Sini ini terbuka terus pintunya. Bila ada yang berniat untuk membaca perpustakaan, ini ada di sini semua. Dan kami akan setelah kami di sini, ya kami tetap berkoordinasi. Kami kan harus melekat ini Babin Kamtibmas ini dengan tingkat kelurahan. Tetap kami akan ke kelurahan berkoordinasi apakah ada kegiatan-kegiatan di kelurahan atau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Sebagai contoh, gotong royong tingkat kelurahan atau ada kunjungan-kunjungan pejabat-pejabat ke wilayah binaan kami. Sebagai contoh tadi pagi jam 9 pagi
kebetulan di lapangan bodi belakang pos Baben ini ada kunjungan reses dari anggota DPR RI Dapil Kepri Pak Insinyur Haji Edwin Wijaya dari Partai Gerindra. Ya, kami di sini mengamankan dan dibantu dengan perangkat-perangkat RT semua, dan bagi saya juga itulah kegiatan-kegiatan kami yang kami jalankan. Apa saja jenis kriminalitas atau gangguan ketertiban yang paling sering terjadi di wilayah ini? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Untuk di wilayah Pinang Kencana, ya apa saja kriminalitas, yaitu yang sering terjadi, satu, ini pun sekarang sudah meningkat, kejadian ada curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Untuk pencurian kendaraan bermotor ini, untuk tingkat Tanjung Pinang Timur, kawan-kawan kita dari Unit Reskrim di Polsek Tanjung Pinang Timur ini sudah banyak juga yang mengungkap siapa pelaku pencurian tersebut. Alhamdulillah, ada yang terungkap dan ada juga yang belum terungkap. Jadi saya selaku di sini sebagai Babin pun ya mengingatkan juga pada adik-adik, baik pada keluarganya dan warga-warga binaan saya, di mana setiap saya singgah atau sampang di warga-warga binaan saya tetap mengingatkan kepada mereka supaya apabila memarkirkan kendaraan baik di rumah ataupun di swalayan ataupun di kedai kopi, ya untuk mengunci setang ataupun kunci ganda kendaraan bermotor tersebut supaya tidak memancing terjadinya pelaku curanmor tersebut. Dan yang kedua itu ya macam yang kita bilang tadi, kenakalan remaja itu ya ada juga di wilayah binaan saya ini, tapi tetap kita sebagai bagian ini yang mengingatkan mereka supaya tidak kumpul-kumpul berlarut-larut malam lah. Tidak berkumpul berlarut malam dan tidak melakukan tindakan kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat setempat. Saya rasa itu. Baiklah teman-teman, hasil wawancara hari ini kesimpulannya, tugas Babin Kamtibmas lebih mengutamakan pendekatan preventif, pencegahan dan kekeluargaan melalui kontribusi komunikasi yang intens demi menciptakan keamanan yang berkelanjutan di tingkat kelurahan. Baik Pak, terima kasih. Informasi yang Bapak berikan sangat luar biasa. Kami sangat sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah memenuhi tugas kuliah kami, sudah meluangkan waktunya wawancara kami. Foto ada tuh, nggak foto? Nggak, cukup video itu aja.